Ya. Lalu dikutip ada dua hal ekstrim. Oh, para biku tidak patut dijalankan oleh mereka yang telah meninggalkan rumah untuk menempuh kehidupan tak berkeluarga. Menuruti kesenangan nafsu indrawi yang rendah, kama sukanika nu yogo, dan yang kedua melakukan penyiksaan diri, atakila mata nu yogo, yang menyakitkan, tidak berfaedah dan lain sebagainya. Ya, jadi ada dua hal ekstrim yang dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Dhammacakkappavattana Sutta untuk menghindarinya. Ya. Oleh karena itu, untuk menghindari dua hal ekstrim ini, Sang Buddha menjelaskan tentang jalan mulia berusul 8 yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tentang kebijaksanaan, panya, kemoralan dan konsentrasi. Ya, biasanya diurutkan dengan sila sama dipanya, tapi kalau menurut dengan Jalan Muria Bonsol 8 ya dimulai dari kata panya terlebih dahulu ya. Lalu bagaimana Bante kalau kebalik-kebalik begini? Ya mau sila samadhi panya, panya sila samadhi itu sama. Yang penting dalam konteksnya adalah penerapan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari ketika Anda bersama-sama berlatih ya. Di dalam kebijaksanaan ada pandangan benar sama diti dan juga ada pikiran benar sama sangkapa. Lalu di kemoralan dari sila ada ucapan benar sama waca dan juga perbuatan benar sama kamanta. Lalu yang kelima ada penghidupan benar sama ajiwa. Lalu selanjutnya ada di bagian konsentrasi, di bagian samadhi ada usaha benar, sama wayama, perhatian benar sama sati, dan konsentrasi benar sama samadhi. Lalu yang pandangan benar ya dalam Samadhi Sutta ya, yang Arya Sariputta menjelaskan memperincikan tentang pandangan benar selain 4 kebenaran Arya, yaitu pengetahuan disertai dengan penebusan tentang satu, hubungan tentang hukum sebab musabab yang saling bergantungan, paticca samuppada ya, awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, dan seterusnya. Nah itu ya, paticca samuppada dengan memahami tentang kama dan punabbawa itu sendiri ya. Lalu yang B ya, memperhatikan tentang 3 akar kejahatan ya, aku salah mula ya, loba, dosa dan moha. Lalu dan memperhatikan juga 3 akar kebaikan, kusala mula dari aloba, adosa dan amoha itu sendiri. Lalu kita juga harus mengetahui tentang karakteristik dari keberadaan ya, tilakana ya, atau Anda mengetahui tentang tilakana ini tiga corak umum ya, dengan arti secara umum. Tapi ketika saya pernah mengikuti Bante Dhammadiro, beliau mengatakan keberadaan ya, anicca, dukkha dan anatta itu sendiri. Lalu ada yang terakhir, kita harus memahami tentang noda-noda batin asawa ya, di mana ada kama sawa ya, keinginan memuaskan nafsu indera, bahwa sawa ya, keinginan untuk menjadi ya, dan awija sawa, noda dari ketidaktahuan ya. Kalau kita sudah mengetahui tentang keempat hal ini, paticca samuppada ya, tentang aku salah mula dan kusala mula, tentang tilakana dan asawa ini ya, dikatakan di dalam Samadhi Sutta ya, itu kita sudah bisa memahami tentang pandangan benar yang sesungguhnya, seutuhnya begitu. Lalu ya, pengertian pikiran benar ya, pikiran benar adalah pikiran yang diarahkan untuk melepaskan keduniawian, nekkhamma sangkapa ya. Lalu pikiran yang tanpa membahayakan atau memusuhi abaya pada sangkapa. Lalu pikiran yang tanpa kekejaman atau kekerasan, awihingsa sangkapa ya. Jadi pikiran kita ini harus diupayakan, bahkan dalam Abhidhamma ya dikatakan pikiran itu adalah seperti seekor kera ya. Mungkin kita pada saat ini sedang duduk mungkin di kursinya, di sofanya, di tempat tidur dan lain sebagainya ya, tetapi pikirannya itu belum tentu ada di tempat itu begitu. Ketika kita duduk kadang suka ada yang dikatakan ngelamun. Nah, ini pikiran ini harus dilandasi dengan mengarahkan pikirannya dengan hal-hal ini ya,
agar pikirannya tidak dikatakan sebagai seekor kera yang suka loncat-loncat begitu. Lalu dari ucapan benar. Nah, ucapan benar adalah menghindari ucapan yang tidak sebenarnya atau berbohong ya, musyawarah weramani ya, di mana kita harus menghindari pembicaraan yang memecah belah ya, pisuna waca weramani ya, menghindari pembicaraan yang kasar atau caci maki, paru saya wacaya, dan menghindari pembicaraan yang membual atau omong kosong, sampah pala pak peramani ya. Lalu selain itu juga dalam Subhasita Waca Sutta ya, dalam Waca Sutta dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 198 ya, Sang Buddha juga menjelaskan ada 5 faktor atau unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu pembicaraan disebut dengan pembicaraan yang baik atau yang utuh ya, di mana memenuhi faktor satu ya, pembicaraan itu diucapkan pada waktu yang tepat ya, atau tepat waktu sesuai. Lalu yang kedua, pembicaraan itu benar ya, tidak membual, tidak omong kosong. Yang ketiga, pembicaraan itu diucapkan dengan lembut ya, tidak dengan bahasa nada intonasi yang kasar ya. Yang keempat, pembicaraan itu bermanfaat ya, ada faedahnya ya, tidak gosip, tidak omong kosong. Lalu pembicaraan itu diucapkan dengan pikiran cinta kasih. Nah, harus dilandasi dengan ini ya. 5 faktor ini yang harus dipenuhi agar pembicaraan kita ya, omongan kita itu menjadi bermanfaat begitu ya, dikatakan bermanfaat. Lalu ada perbuatan benar ya. Perbuatan benar di sini adalah perbuatan benar untuk menghindari melakukan pembunuhan, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam mengambil kenikmatan indera. Ya, jadi ini bagian dari sila ya, bagian dari sila. Lalu penghidupan benar ya, dalam Mahacattharika Sutta di Majjhima Nikaya 117 Sang Buddha mengatakan kehidupan benar adalah dengan cara meninggalkan kehidupan yang salah, mencari dan mempertahankan penghidupan dengan cara penghidupan yang benar. Penghidupan salah sendiri adalah penghidupan yang kelicikan, dengan kelicikan ya, bujuk kayu, memberi isyarat atau tanda-tanda secara terselubung, manipulasi, tapi muslihat dan mengejar keuntungan demi keuntungan ya. Jadi itu saya kutip langsung dari Mahacattharika Sutta ya. Nanti Bapak Ibu untuk detailnya ya, bisa cari ya, Majjhima Nikaya 117. Selain itu juga ya, masih bagian dari penghidupan benar ini ya. Dalam Wanija Sutta dan Anguttara Nikaya kelompok 5 syair 177 ya, terdapat 5 objek perdagangan yang seharusnya dihindari oleh mereka-mereka yang ingin melakukan penghidupan benar ini ya. Yang pertama ada ya, tidak boleh berdagang senjata. Ya, ini selain dilarang oleh negara, ya ini juga tidak baik ya, dilarang oleh agama Buddha juga. Berdagang makhluk-makhluk hidup ya. Lalu bagaimana Bante kalau misalkan saya bermata pencaharian menjual binatang ya, sebisa mungkin ya dihindari, sebisa mungkin dihindari. Kita cari keterampilan kita yang lain ya, kemampuan kita yang lain. Tapi kalau tidak bisa ya Anda harus melakukan itu. Ya, terlepas dari itu Anda juga harus mengimbanginya dengan melakukan perbuatan baik. Ya, berdagang daging juga sama nih, makhluk hidup yang dijual, sehingga jual daging. Lalu berdagang minuman memabukan, ya ini juga nggak baik ya. Selain oleh negara dilarang, nah, kita juga melanggar sila kelima di situ ya. Berdagang racun juga ya, untuk membunuh orang, ya, seperti kasusnya dulu sianida itu, ya itu juga nggak baik ya. Lalu ada usaha benar, ya usaha benar dengan memunculkan keinginan, berusaha membangkitkan kegigihan, semangat dengan mengarahkan pikiran dan berupaya untuk satu, tidak memunculkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat yang belum muncul. Nah ini dalam Anguttara berapa? Lupa saya cantumkan. Ada situ ya.
Yang kedua, meninggalkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat yang telah muncul. Yang ketiga, memunculkan kondisi-kondisi baik yang bermanfaat yang belum muncul dan mempertahankan ketidakmunduran atau meningkatkan, memperluas, pemenuhan dan pengembangan kondisi-kondisi baik yang bermanfaat yang telah muncul. Nah, ini ada di Amuttara Nikaya ya, tepatnya saya lupa karena tadi lupa saya masukkan ya. Nanti saya cek lagi. Lalu tentang perhatian benar ya. Perhatian benar adalah memahami dengan jernih, tetap berdiam dengan penuh perhatian, dengan badan jasmani kaya nupasana, dengan perasaan beda nupasana, dengan pikiran cita nupasana, ya, bentuk-bentuk mental atau bentuk-bentuk batin dhamma nupasana. Ya, ini bagian dari wipasana ya. Empat empat objek ya, kaya nupasana, wedana nupasana, cita nupasana dan dhamma nupasana. Empat objek wipasana. Nah, lalu ada konsentrasi benar. Konsentrasi benar adalah masuk dan diam dalam pemusatan pikiran atau konsentrasi yang dikatakan dengan jana ya, di mana bisa meningkat dengan jana pertama, kedua, tiga dan keempat. Dengan bentuk pemusatan pikiran itu disebut sebagai ketenangan atau samatha ya, ya. Ini konsentrasi benar di sini mengacu kepada samatha, berbeda dengan perhatian benar yang tadi ya. Perhatian benar ini sati ya, memperkenalkan sati ya, makanya vipassana begitu. Nah, lalu mereka yang telah berhasil melakukan jalan Arya Brussul 8 ini atau jalan mulia Brahmas 8 ini, dia akan memperoleh yang namanya sila wisudi, kesucian sebagai hasil dari pelaksanaan kemoralan yang terkikis habisnya kekotoran-kekotoran batin atau kilesa. Nah, ini. Lalu selanjutnya ada kesucian batin, cita wisudi, sebagai hasil dari pelaksanaan konsentrasi yang terkikis habis rintangan batin ya, atau niwarana ya, menghancurkan niwarana ya. Lalu yang ketiga ada kesucian pandangan ya, dalam bahasa Pali dikatakan diti wisudi ya, sebagai hasil dari pelaksanaan kebijaksanaan ya, dan terkikis habisnya kecenderungan tersembunyi atau anusaya ya. Nah, ini penjelasan dari saya singkat biar nanti kita bisa sharing-sharing ya, gambaran singkat tentang Jalan Mulia Brunsul 8 yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita. Begitu Pak Anton, mungkin nanti bisa ada diskusi ya.